Hai teman-teman Time Gaming. Hai teman-teman Time Gaming, jadi kembali lagi kita hari ini mau bahas Battle Spirit lagi karena kurang dari seminggu lagi kita bakal kedatangan booster spesial baru. Booster spesial ke-30 ya Battle Spirit, yaitu The Return of Burning Legends. Ini terutama buat teman-teman yang tahu Battle Spirit dari Battle Spirit Burning Soul. Ini kesempatan yang baik sekali untuk kalian melengkapi koleksi kalian karena ada beberapa kartu-kartu dari toko utama juga kayak Blue Seas Wisdom King dan Burning Soul Dragon yang pastinya sangat worth untuk dimasukin koleksi kalian. Tapi ini nih, karena kan BSC 30 ini sesuai namanya Return of the Burning Legends, jadi kebanyakan isinya itu adalah kartu reprint-reprint dari BSC 30. Jadi kita udah ngumpulin di antara sebegitu banyaknya reprint yang dimasukin ke dalam set ini tuh beberapa kartu yang kita sarankan untuk kalian cari. Nah, pertama-tama dari warna merah itu ada The Southern Musha Hakurai. Jadi efeknya simpel, level 23, semua spirit dari family lord sama vassal nggak bisa balik ke hand atau deck by opposing effect. Lalu level 23, waktu start of attack step kita, kalau ada soul core spirit ini dan kita punya set burst, kita bisa draw 1. Jadi efeknya ini bisa dipakai dari awal banget, jadi kalian dapat second turn, kalian mulai giliran, summon Hakurai, taruh soul core ke dia, set burst, langsung bisa start attack step, draw 1. Jadi ini emang efeknya nggak bisa diduplicate sih, karena harus ada soul core di atas dia, tapi tenang aja karena selain dia anti bounce, kalau misalnya burst kalian lawan kalian sebegitunya nggak mau kalian aktifin burst kalian, berarti kalian bisa draw tiap turn. Lalu selanjutnya ada Flame Slash. Ini adalah magic yang sangat strong sekali dan dia sangat populer sekali, banyak dipakai di deck-deck yang menang turnamen. Itu efeknya Soul Burst waktu Spirit atau Ultimate lawan nyerang, terus satu kartu. Lalu kalau misalnya dia diaktifin pakai Catalyze, di turn ini semua spirit kalian dapat satu simbol merah. Lalu kita bisa aktifin flash effect seperti biasa karena dia burst, yaitu adalah destroy satu opposing nexus dan kalau misalnya kalian bayar cost pakai soul core, kalian bisa destroy satu spirit lawan yang simbolnya 2 atau lebih. Jadi ini satu kartu dia punya 4 efek yang semuanya sangat bagus sekali. Jadi dia udah gitu kalau di cast dari tangan costnya juga nggak berat, 3 reduction 2 merah. Terus burstnya aktivasinya juga nggak susah, draw 1 juga pasti jalan. Lalu kalau misalnya kalian pakai Catalyze itu juga bisa bantu kalian untuk ending the game karena semua spirit kalian yang nambah, jadi nggak harus spirit merah. Jadi nggak kayak on code, kalau on code kan harus kuning. Terus dia juga bisa untuk pertahanan untuk lawan deck-deck yang mainnya kok simbol banyak kayak misalnya Five Dragon Emperor gua ya, atau waktu di turn kalian bisa pakai juga untuk hancurin New Secret yang karena kalau di turn kalian kan mereka fragile sekali. Lalu selanjutnya ada The Sengoku Supreme King Jumonji. Jadi Jumonji ini adalah pemimpinnya para faksi merah di era Sengoku, dan dia itu jago banget. Jadi efeknya Soul Burst. Kalau lawan aktifin efek when summonnya Spirit atau Brave, kita bisa destroy berapapun spirit lawan sampai total powernya 20.000. Jadi nggak bisa nyentuh ultimate sih, tapi ini bisa banget tuh ngeganggu combo lawan kalian lebih lanjut. Kalau misalnya lawan kalian mau swarming, dia mau mulai draw 1, kalian bisa deny semua spiritnya, jadi dia nggak bisa nyerang kalian dengan cepat. Juga kalau dia mau mulai combo piece-nya bisa kalian bakar. Lalu ditambah lagi efek level 23-nya, kalau misalnya dia nyerang, kita bisa hancurin satu spirit lawan yang powernya 15.000 bawah, dan kalau ada soul core di atas dia, kalian bisa tembak satu nyawa, jadi itu lumayan banget, jadi kalian punya satu guarantee efek damage lagi dengan bawa dia di deck. Lalu selanjutnya kita ke warna ungu. Jadi yang pertama ini udah pasti banget ini On Your Child. Jadi efeknya sederhana tapi strong. Jadi selama dia punya soul core di atas dia nggak bisa attack, tapi dia juga nggak unaffected by opposing effect. Jadi dia tuh bagus banget kalian turunin awal-awal buat nyediain reduction ungu. Juga untuk dia punya efek yang sangat strong. Jadi waktu main step siapapun, kalau misalnya ada player yang mau nge-add core dari void ke manapun, dia harus nge-add itu dari live-nya dia. Jadi kalau misalnya lawan mau heal dari void, jadi dia nggak jadi nambah. Kalau misalnya dia mau add core biasa, dia jadi harus nambahin dari live-nya instead of void. Dan ini nggak trigger burst, jadi jago banget.
Terus dia cost-nya juga 2, reduction 2, jadi dia buat purple aggro juga bagus banget. Dan ya dia basically mana source, jadi gue suka. Lalu selanjutnya tuh ada Nexus nomor 32 Island Road. Jadi ini Nexus yang cukup populer juga karena basically kalau kalian combo dengan The Brigade Skyscraper itu kalian basically bawa deck cuma 34 kartu di dalam deck. Tapi kalau misalnya kalian merasa 37 udah cukup buat randomize, kalian bisa bawa salah satu. Nah, tapi apa sih yang membuat dua Nexus ini sangat spesial tuh karena dia dengan 3 cost, 2 reduction ungu, dia bisa di deploy, draw 1 kartu, terus ya basically dia di turn 1 kalau misalnya kalian nurunin Crystal Needle atau Tama Oni, kalian bisa turunin, bahkan bisa turunin 2 biji. Jadi kalian bisa anggapannya thinning deck 2 biji di awal, dan di turn selanjutnya kalian udah punya 3 reduction. Jadi itu efek yang sangat subtle, tapi itu membantu kalian untuk menang. Apalagi kalau kalian main purple aggro. Lalu selanjutnya ada Dragon Mask Ogre Branba. Jadi di Battle Spirit itu karena kan mungkin beberapa kalian yang main game lain kayak berasa ini kenapa game gak ada hand trapnya, kenapa semuanya harus flash time, harus nunggu flash timing dulu, kalau lawan nggak nyerang nggak jalan, kalau misalnya nunggu lawan nyerang kadang-kadang efek nyerangnya udah mengganggu kalian duluan. Nah ini adalah sebagian kecil dari hand trap yang ada. Jadi tuh kalau lawan kalian nambahin core dari Void, selain waktu core stepnya dia, kalian bisa sama spiritin dari tangan tanpa cost. Terus untuk setiap core yang ditambahin, kalian boleh send 2 core dari opposing spirit atau ultimate ke Void. Jadi ini jago banget karena satu dia bisa target ultimate, 2 dia ngurangin, dia tadinya lawan mau nambah malah jadi ngurang. Bahkan itu dia untuk setiap core. Jadi kalau misalnya lawan add 2 core maka dia harus buang 4. Lalu tambah lagi, efek ini nggak selesai dengan begitu aja karena di level 23 waktu attack step kita sendiri, kalau misalnya kita berhasil nge-deplete spirit lawan, maka dia bisa balik ke tangan, siap untuk mengganggu lawan kalian di turn selanjutnya. Selain itu, cost 10-nya itu juga kelihatannya kalau di hardcast dari tangan kan jadi susah nih. Tapi karena dia punya efek tambahan itu, dia jadi worth buat dibawa. Dan itu bisa membantu kalau kalian lawan deck yang mengandalkan ultimate trigger karena cost 10-nya itu sangat susah banget buat ditembus. Lalu selanjutnya kita ke hijau. Jadi kan pada yang beli Mega Deck kemarin dapat nih, pada dapat Ninja Gale semua nih. Ini banyak kartu kita, banyak dari BC 30 ini juga Ninja Gale yang disupport, jadi good for you guys. Dan ini beberapa kartu yang kita saranin adalah The Chief of Fuma Shinobi O. Jadi ini dia Soul Burst yang jalannya waktu life kita berkurang, jadi kita bisa exhaust spirit lawan. Terus kalau misalnya diaktifinnya by Catalyze, kita bisa balikin 2 spirit lawan yang exhausted ke bottom decknya lawan. Lalu dia bisa sama tanpa cost seperti biasa karena dia burst. Jadi untuk hijau dia bisa bersihin 2 sih bagus banget. Jadi kalian tinggal tambahin Catalyzer di deck kalian. Yang pastinya di deck ini juga dapat, di booster ini juga dapat. Selain itu dia juga punya efek level 23 yang jago banget, yaitu kalian bisa buang 2 core dari dia ke reserve kalian, atau 1 soul core ke reserve kalian, untuk nge-exhaust 1 spirit lawan. Selain itu efek dia juga bisa mempersiapkan untuk kita pakai efek seperti high speed atau buncin. Terus selanjutnya gue barusan mention buncin, jadi yang selanjutnya juga tentunya buncin. Jadi The Armored Fuma Yoroizumo, dia punya efek waktu di summon buncin 2. Jadi buncin itu apa? Buncin itu kalau misalnya biasa kita summon dari hand itu kartu yang kebuka, jadi ini instead of kita summon spirit yang udah fix, kita bisa taruh kartu dari top deck kita tertutup dan dia dijadiin spirit buncin yang itu statusnya udah tertulis di kartunya, jadi kalian bisa baca di situ semuanya. Jadi pastinya dia buncin spirit sih. Kalau misalnya dia leave the field, dia instead destroyed. Nah, tapi Yoroizumo tidak mengizinkan itu. Jadi kalau level 2 buncin spirit kalian mati, itu dia bisa balik ke hand kartunya, jadi bisa kalian pakai kalau misalnya, jadi ya udah ngarep aja tuh kartu pertahanan. Jadi kalau misalnya emang Yoroizumo buncin spiritnya diapa-apain, kalian bisa dapat bensin untuk turn selanjutnya lah. Lalu selanjutnya ada Ninja Storm. Mungkin kalian beberapa familiar dengan Storm Attack. Jadi ini bukan karena gue ambil karena reference ke Naruto Ninja Storm, tapi ya Storm Attack itu intinya
dengan 4 cost, reduction 2 hijau, kita bisa exhaust 1 spirit lawan, dan refresh 1 spirit kita sendiri. Jadi ini mungkin sedikit lebih lemahnya itu karena dia set effect. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa refresh spirit kalian, kita nggak bisa exhaust spirit lawan. Kalau misalnya kalian nggak bisa exhaust spirit lawan, nggak bisa refresh satu punya kita. Tapi dia ada tambahannya juga kalau misalnya dia bayar pakai soul core, kita dapat 1 tambahan core. Jadi kalau misalnya turn 1 udah dead play nih, 3 misalnya spirit yang gede semua, 1 dia doang. Kita masih bisa minimal cast dia, gain 1 core, bisa buat turn selanjutnya kita dipukul, kita bisa keluarin spirit gede kita. Lalu selanjutnya biru nih, udah gua tunggu dari tadi, aduh. Jadi nih, tapi walaupun setelah gua lihat-lihat gua kayak nggak tahu sebenarnya apa yang mau gua ambil dari biru karena kayak semuanya imbang bagus ya. Jadi yang pertama tuh yang pasti mantra draw. Ini tuh salah satu staple juga kalau kalian mau bikin biru karena dia intinya 3 cost, draw 3 buang 2. Jadi ini efek yang cukup generic draw di biru. Tapi yang punya tuh cuman 2 kartu sejauh ini tuh jadi mantra draw sama si strong draw. Itu kartu dari booster lama banget tuh selalu di reprint tapi jadi rata-rata emang template deck biru tuh bawa 3 copy masing-masing lah. Tapi dia punya efek tambahan kalau kalian punya Wisdom King atau Doji di field, jumlah kartu yang harus kalian buang berkurang 1. Dan Doji atau Wisdom King itu juga rata-rata useful, jadi kalian nggak rugi bawanya. Lalu selanjutnya ada The Water Supreme Blade Juzumaru. Jadi dia soul burst waktu lawan nambah hand size-nya dia, kalian bisa lihat 1 kartu di hand mereka, discard 1 magic. Terus habis gitu kalian bisa summon spirit, bisa summon brave ini. Aduh, biar gua ketuker. Intinya dia sword brave, jadi brave condition-nya cost 5 ke atas. Itu selama attack step kita sendiri. Spirit yang ke equip sama dia itu treated as highest level. Jadi ini terutama kan teman-teman banyak nih yang mulai dari SD 39, gua saranin cari kartu ini. Kenapa? Karena kalau kalian awal-awal nih, core kalian kecil, tapi kalian mau bisa summon secret new nih. Nah, kalian bisa langsung summon new secretnya, cari keywordnya Exalted Sword, terus equipin Juzumaru. Nah, kalian kan langsung dianggap level tertinggi nih, jadi langsung bisa pakai efek unaffected-nya sama refresh after battle-nya. Ya karena setelah selesai turn kita kan juga dia fragile anyway, jadi nggak apa-apa, kalian masih bisa ambil 4 nyawa dengan aman di turn pertama itu. Lalu selanjutnya ada The Devil Conquering Wisdom King. Jadi ini dia dengan ada di field aja tuh dia udah nge-lockdown efek-efek lawan yang jalan di trash, jadi lawan nggak bisa salvage, lawan nggak bisa pakai efek untuk revive spirit dari trashnya. Terus ditambah lagi dia level 23 bisa catalyze, catalyze-nya all warna, semua warna bisa di catalyze sama dia. Ditambah lagi setelah dia selesai pakai catalyze ya, dia ngecek hand lawan. Kalau misalnya 5 atau lebih dan bisa di discard semua, maka dia discard semua. Jadi ini efeknya persis kayak Great Thunder, tapi setelah dia catalyze. Jadi ini oke sih, ini karena anggapannya kita kan pasti nyerang tiap turn. Jadi ini bonus yang sangat bagus sekali kalau misalnya bisa jalan. Dia putih. Nah, putih ini kan udah pasti nih warnanya defense, jadi banyak dipakai walaupun deck kalian bukan putih nih. Jadi yang pertama tuh udah pasti yang gue saranin tuh Diamond Wall karena ini kebanyak banget orang yang pakai deck kuning yang pakai. Jadi gue paling familiar sama Diamond Wall. Itu jadi intinya efeknya adalah balikin 1 kartu 1 spirit lawan ke tangan. Ditambah lagi kalau kalian bayar pakai soul core selama turn ini kalian cuma bisa dikurangin life-nya 1. Jadi dia bagus banget, dia bisa nge-prevent effect damage, dia bisa nge-prevent battle damage, dia juga bisa nge-deny spirit lawan 1 biji. Dan ini sebenarnya ada sesuatu yang nggak gue sadarin karena gue selama ini mengira Diamond Wall tuh kartu defensif banget, tapi waktu itu gue lawan Hendra dan dia pakai Diamond Wall di main step dia dan buat ngacauin combo gue, buat ngebuka lockdownnya combo gue dan dia akhirnya bisa mencoba untuk finish gue. Jadi dia berguna bukan cuma buat defensif doang, tapi buat ofensif juga. Lalu selanjutnya extra juga nih, The Blade of Earth God Otenta. Jadi dia soul burst, waktu spiritual ultimate lawan nyerang, kita bisa balikin 1 spirit lawan yang powernya 15.000 ke bawah ke tangan. Jadi ini udah dia gampang aktifinnya, waktu balikinnya limitnya juga gede. Terus waktu di Brave, kalau spiritnya nyerang, dia punya efek yang jalan di flash timing, itu kita bisa balikin soul core kita dari trash ke spirit.
yang lagi nyerang ini once per turn, terus kita bisa balikin satu spirit atau ultimate lawan ke hand, jadi dia bisa narik ultimate juga, itu which is very good. Terus misalnya kalian mainin ini di deck yang kayak yang banyak pakai catalyze, itu bagus banget karena kalian bisa balikin soul core-nya either buat catalyze yang selanjutnya atau kalian bisa buat radiant descent juga gitu. Nah, akhirnya kita udah sampai ke yang terakhir, dan ini warna favorit gue, makanya gue simpen ke yang terakhir. Nggak sih, gue nggak ada rencana kayak begitu sebenarnya, tapi ya udah. Tapi intinya kuning. Nah, itu yang gue rekomendasi nomor satu udah pasti Gate of the Sunflower. Ini efeknya jago banget. Jadi level 1, 2, 3 waktu awal start step kita bisa taruh satu magic atau spirit dari tangan ke open zone kita. Terus kita boleh draw satu kartu. Jadi ini basically free draw one karena apa tuh either way kartu yang kita taruh di open zone itu kita boleh pakai seakan-akan itu deh apa tuh semua hand action kita boleh lakukan dari situ kecuali burst nggak bisa di set. Ya banyak lah sebenarnya itu agak pasti ya open zone sama hand berbeda, tapi minimal summon sama magic itu bisa dipakai dari sana. Jadi itu kalau misalnya kalian naruh magic di situ udah anggapannya free draw banget sih. Ditambah lagi jadi di level 2 waktu turn lawan kalau spirit atau ultimate lawan yang warna merah, hijau, biru apa atau refresh karena efek spirit, ultimate atau magic, mereka langsung di destroy. Jadi ini selain bisa nambah advantage buat kalian sendiri, mereka juga bisa ngedeny spirit lawan, which is very good. Which is very good. Nah, selanjutnya adalah everyone kneel. Jadi sesuai gambarnya kalian bisa lihat kalau ini adalah Magic Diva. Jadi itu efeknya tapi jago banget sih, ternyata gue baru nyadar ada kartu kayak begini. Jadi selama turn ini life kalian nggak bisa ngurang oleh serangan spirit lawan yang costnya 4 ke atas. Jadi basically kayak limited barrier tapi buat kuning. Jadi yang bikin dia jago adalah costnya 4, reduction 2 kuning. Which is di deck kuningnya tuh bikin jadi mudah banget, apalagi kalau kalian bawa spirit-spirit yang unaffected by opposing effect kayak Colut atau Jovial. Nah itu membantu banget untuk kalian ngurangin reduction-nya. Terus dia punya song juga, jadi kalau kalian punya deck Diva itu membantu untuk combo kalian juga di kedepannya. Dan artnya juga itu poin plus sih sebenarnya. Jadi yang terakhir adalah Sengoku Princess Machina. Jadi dia punya efek Soul Burst kalau misalnya lawan ngaktifin efek When Summon dari Spirit atau Brave, kita bisa negate satu efek satu Spirit atau Ultimate lawan terus balikin kartu yang kita target itu ke bottom deck. Wow. Jadi ini efeknya sederhana tapi dia jago banget karena dia bisa nge-negate anti bounce juga. Kalau misalnya spirit itu doang sih yang ya kalau spirit yang kita target punya anti bounce, kita bisa negate anti bounce-nya terus balikin ke bottom deck. Just quite absolute. Terus level 3-nya juga dia punya efek semua diva dan war princess kita gain one additional yellow symbol. Dan itu seperti biasa kartu kuning untuk nyampe ke level 3-nya juga gampang. Jadi selain dia bisa ngedeny combo lawan kalian, dia juga bisa end the game. Dia juga bisa end the game atau kalau misalnya spirit kalian emang cuma dia, ya minimal dia nyerangnya bisa 2 simbol atau actually ini efeknya continuous, jadi itu membantu banget buat kalian saman-saman dulu. Jadi karena dia tetap diva, jadi itu membantu banget apalagi kalau kalian main diva yang mengandalkan efek friend yang cost 8 ke atas, itu dia bisa bantu untuk ending the game karena jadi setelah kita swarming saman harapannya kita buka dapat Machina. Nah, semuanya kena pump, yang belum nyerang plak. Nah, jadi teman-teman itulah pick kita buat BSC 30 kali ini. Semoga membantu kalian untuk hunting kartu besok-besok. Dan tentunya itu sesuai dari pengalaman gue yang gue sebenarnya juga belum terlalu lama sih mendalam Battle Spirit. Jadi kalau misalnya menurut kalian ada kartu yang lebih pantas untuk diincar, kalian boleh tambahin di komen di bawah. Dan pastinya kita bakal lebih banyak lagi konten-konten Battle Spirit ke depannya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Like dan subscribe kita juga. Jadi supaya kalian gak ketinggalan update dari Time Gaming untuk Battle Spirit selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah! Iya, hampir lupa. Jadi gue mau menyampaikan satu hal lagi. Jadi karena kita mau merayakan Time Gaming mulai aktif banget nih bahas Battle Spirit, yeay. Jadi kita mau memberikan buat kalian
seperti yang tadi gue bilang kan, dari tadi gue bahas masalah music lah, terus limited barrier lah, kalian bisa mendapatkan semuanya dari starter deck 39 ini. Bahkan kita nggak akan bagian cuma satu, tapi kita akan bagian dua. Jadi ingin dapat SD39 ini, caranya gampang, nanti kalian follow terus aja page Facebooknya The Time Gaming, nanti kita bakal share video terus kan selama Desember ini. Dan nanti selama Desember ini kalian boleh share video kita terus. Kalau misalnya share-nya total mencapai 50, maka kita akan pick random dari semua yang nge-share. Kita bakal kasih salah satu, masing-masing satu buat satu pemenang. Jadi akan total ada 2 pemenang, dan kalau misalnya kalian belum beruntung jangan khawatir karena hadiah kita juga tentunya kita bakal carilah selama menunggu Desember ini selesai. Kalau misalnya kita ada tambahan hadiah kita pasti umumin juga. Jadi terus pantengin aja Facebooknya The Time Gaming karena gue bakal post detail giveaway-nya lagi di situ. Jadi kalau kalian lupa kalian bisa cek di situ, bisa cek di description juga nanti bakal gue update. Dan tentunya semoga kalian bisa mendapatkan salah satu dari SD39 ini, dan dengan kartu dari BSC30 nanti kalian bisa memperkuatnya dan menjadi juara turnamen nasional pertama kita di Februari nanti. Teman-teman itu juga jangan lupa nanti detailnya gue taruh di bawah kalau yang itu. Dan pastinya karena ini juga bulan ulang tahun Time Gaming, ini bukan satu-satunya giveaway yang akan kita lakukan. Jadi sekali lagi, tongkrongin terus Facebooknya The Time Gaming, tongkrongin YouTube The Time Gaming terus supaya kita bisa bawa lebih banyak konten buat kalian juga. Dan ya, kali ini udah benar-benar selesai videonya, kalian bisa kembali ke kehidupan kalian. Dadah!